Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi modul 1.4, bentuk pengimbasan saya sebagai calon guru penggerak, dan nanti akan saya tampilkan juga penerapan saya ketika mengimplementasikan budaya positif di kelas. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Terima kasih Ustadz Ustazah sudah meluangkan waktu untuk saya bisa berbagi tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4 calon guru penggerak ini. Kemudian saya juga akan berbagi tentang pengalaman saya ketika mengimplementasikan di kelas. Mungkin budaya positif atau disiplin positif itu pernah diimbaskan atau dibagi oleh teman guru kita Ustadz Arif Kurniatama dan Ustazah Delima. Nah, sama yang akan saya sampaikan nanti kurang lebih sama, tapi akan berfokus ada dua hal nanti, yaitu dalam menyusun keyakinan kelas dan dalam melakukan restitusi kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Nah, kemudian untuk pemanasan dulu mungkin akan saya minta respon dari Ustadz Ustazah mengenai disiplin, atau mungkin dari pemahaman yang lalu sudah dijelaskan Ustadz Arif Tama, kemudian Ustazah Delima, masih ada nggak memori dari teman-teman itu tentang disiplin positif? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Ustadz Delima? Ustadz Delima nggak ada. Ustadz Tama? Monggo Ustadz. Ustazah Iriani. Oke, terima kasih Ustazah Wulan. Menurut saya, disiplin positif itu adalah penerapan disiplin, memberikan pemahaman kedisiplinan kepada siswa, namun menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih positif, tidak dengan sanksi-sanksi yang hukuman atau yang lain-lainnya. Seperti itu. Oke, jadi betul sekali ya apa yang disampaikan Ustazah Iriani. Jadi kita menanamkan kepada murid tentang kedisiplinan, tentang kontrol diri, itu bukan dengan hukuman atau bukan dengan konsekuensi dan lainnya, tetapi kita menggunakan pendekatan yang bisa menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang berdasarkan kesadaran diri dan juga tanggung jawab murid. Nah, itu sekaligus berarti saya sudah menyampaikan yang dimaksud dengan disiplin positif ya. Nah, sebelum kita lanjutkan atau sebelum kita masuk ke materi, mungkin akan saya sampaikan kesepakatan kelas kita biar nanti acara ini hingga akhir berjalan dengan lancar dan kondusif. Mungkin akan saya sampaikan kesepakatan kelas, nanti boleh ditambah, boleh dihapus, atau dihapus semua juga boleh. Yang pertama, mengikuti kegiatan dengan hadir sepenuhnya. Bisa dipahami ya, maksud hadir sepenuhnya di sini berarti tidak hanya raga saja, tetapi ya pikiran dan jiwanya ada di sini. Sehingga nanti ketika saya membutuhkan respon, Ustaz-Ustazah juga bisa dapat memberikan tanggapan kepada saya. Yang kedua, memberikan tanggapan dan respon serta pertanyaan ya. Nanti untuk masukan juga bagi saya, atau mungkin nanti ada yang ingin menambahkan kira-kira praktik yang saya lakukan ini sebaiknya dilakukan apa gitu. Kemudian yang ketiga adalah membuka laptop atau HP kondisional. Monggo, karena ini memang baru model sibuk, baru ini ya untuk persiapan akreditasi, sehingga banyak hal yang harus dikerjakan. Monggo. Kemudian yang keempat adalah mengikuti dengan perasaan yang bahagia. Ustazah, kira-kira bahagia atau kurang? Bahagia. Kayaknya nggak terus sekali Ustaz Hamid ngomong
itu aman, nyaman, apa yang akan diperoleh murid, gimana pembelajarannya, kemudian apakah mendukung untuk pembelajaran murid dan lain sebagainya. Kemudian budaya positif ini itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan oleh warga sekolah, itu akan membentuk karakter murid. Nah, itu menjadi modal sekolah atau modal lingkungan sekolah ini untuk bisa menciptakan atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, disiplin positif. Tadi sudah disampaikan di awal ya, disiplin positif itu seperti apa. Kemudian di sini juga akan dibahas tentang teori kontrol. Yang ketiga, teori motivasi. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, 5 kebutuhan dasar murid. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang berikutnya, disiplin positif. Ini sudah saya sampaikan di awal, mungkin saya ulang kembali saja. Disiplin positif adalah bentuk kontrol diri yang dilandasi oleh kesadaran murid, kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab dan motivasi intrinsik, gitu. Motivasi yang tumbuh dari diri murid, gitu. Kemudian disiplin positif ini menumbuhkan, ya tadi saya sebutkan, tanggung jawab dan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemarin kita sudah mungkin waktu rapat lawas itu sudah dibahas tentang nilai-nilai kebajikan apa saja yang bisa kita tumbuhkan atau menjadi fokus kita untuk menumbuhkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Nah, ini saya sampaikan kembali saja ya, walaupun kemarin sudah disampaikan Ustaz Irfan sangat lengkap sekali, bahkan mungkin melebihi saya yang mengikuti pendidikan ini. Ya, hebat sekali, pokoknya menginspirasi. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud adalah banyak di sini. Yang pertama, yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yang sering kita menjadi fokus kita di kurikulum Merdeka ini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, mandiri, bernawar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan yang disampaikan atau dari beberapa seperti organisasi mungkin ya. Ini dari Ibu, sikap murid itu nilai-nilai kebajikan yang dimaksud adalah toleransi, rasa hormat, integritas dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang akan ditumbuhkan kepada murid-murid kita agar menjadi karakter, sehingga nanti akan tumbuh atau terwujud budaya positif di sekolah kita, gitu. Kemudian mungkin agar lebih mudah dipahami yang dimaksud dengan menumbuhkan motivasi intrinsik atau menumbuhkan kesadaran diri itu seperti apa. Ini saya akan mencontohkan. Kalau misalkan teman-teman menggunakan helm saat berkendara, kira-kira motivasi apa yang dilakukan teman-teman sehingga teman-teman melakukan itu? Motivasi apa kira-kira yang dipegang? Safety, keamanan. Keamanan, ya. Yang utama adalah keamanan. Tetapi di antara teman-teman ustadz-ustadzah atau mungkin orang lain itu tidak sedikit juga yang mungkin menggunakan helm sebagai ya kelengkapan saja, karena ini sudah aturannya, tanpa dia paham maksud atau tujuan atau nilai kebaikan yang dituju. Itu seperti misalkan takut ditilang polisi, kemudian agar terlihat indah atau keren saja dan lainnya, gitu. Nah, kalau karena takut ditilang polisi kemudian agar terlihat keren di mata orang lain, itu berarti motivasinya masih eksternal ya atau ekstrinsik.
ustazah itu harus tahu nilai kebajikan apa yang dituju. Sehingga ketika kita membahas disiplin positif itu tidak akan lepas dengan nilai kebajikan yang dituju. Gitu. Kemudian teori kontrol. Nah, kalau misalkan kalau misalkan ada beberapa siswa itu yang masih sering terlambat, padahal sudah dikasih tahu, sudah ada konsekuensi dan lain sebagainya, tapi siswa itu masih mengulang. Kira-kira ada yang salah nggak? Atau kira-kira bagaimana? Kenapa kok dia masih tidak mengikuti aturan? Atau dia masih suka melanggar aturan? Padahal sudah jelas aturannya tidak boleh terlambat atau datangnya harus tepat waktu. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya kenapa siswa masih suka melanggar berulang kali walaupun sudah ada tindakan? Mungkin Ustaz Hamid. Yang saya amati sepertinya bisa jadi karena mungkin itu sudah menjadi budaya bisa, kemudian bisa juga hukuman yang diberikan mungkin belum memberikan efek jerah mungkin, sehingga nanti akan diulang-ulang. Ini terlalu ringan, misal cuma disuruh baca Bismillah, Bismillah selesai. Nah, mungkin kan seperti itu kan terlalu ringan, contoh saja. Dari versi murid ada juga yang mungkin dia memang sudah terbiasa seperti itu, terbiasa ya udah telat gak apa-apa, besok telat yang penting dihukum sudah selesai sudah. Mungkin ada seperti itu. Ya, mungkin itu beberapa dari saya. Oke, terima kasih Ustadz Hamid. Jadi memang seperti itu kondisinya ya. Banyak sekali yang masih melanggar walaupun sudah ada tindakan, sudah ada teguran dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada teori kontrol gitu. Jadi ada miskonsepsi bahwa guru itu bisa mengontrol tindakan murid, itu sangat besar karena yang bisa mengontrol murid itu hanya dirinya sendiri gitu. Kalau misalkan dengan cara hukuman, dengan cara teguran, dengan konsekuensi atau dengan pembiaran itu ternyata kok siswa masih melakukan pelanggaran, ya itu memang dari diri murid belum mau dikontrol, belum mau mengikuti aturan yang ada. Itu memang asalnya dari diri murid. Gitu. Ketika murid melakukannya atau ketika murid menjadi taat aturan, tidak lagi terlambat dan lain sebagainya, bisa jadi itu bukan karena kemauan dari diri dalam murid, bisa jadi karena motivasi eksternal, karena takut oleh guru, karena nanti takut merasa tidak nyaman karena ada hukuman dan lain sebagainya. Gitu. Jadi yang bisa mengontrol murid hanyalah dirinya sendiri ya. Kemudian kayak seperti hukuman dan lainnya itu hanya treatment dari guru biar murid itu menjadi tahu bahwa itu melanggar dan tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang berikutnya adalah teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama dengan untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan dari orang lain. Misalkan melakukan sesuatu karena ingin dipuji, ingin mendapatkan hadiah, reward dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mereka menjadi orang yang mereka inginkan itu karena ada nilai-nilai yang mereka yakini yang akan dituju. Nah, inilah yang nomor 3 itu tujuan dari penerapan budaya positif atau disiplin positif ini, yaitu menyadarkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik agar siswa itu menjadi sadar dan tanggung jawab bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang harusnya mereka tuju. Yang berikutnya adalah hukuman dan penghargaan. Nah, dari ustadz-ustazah ini pernah nggak menerapkan hukuman kepada siswa? Ini khususnya di kelas ya, bukan ketika misalkan piket, jaga gerbang telat kemudian dikasih hukuman. Tapi saya tanyanya pernah nggak menerapkan hukuman di kelas? Misalkan ketika mapel fisika atau kimia dia melakukan
yang mau berbagi cerita? Dari Ustazah Rista mungkin? Ya, terima kasih Ustazah Yoga. Kaitannya dengan hukuman dan penghargaan, kalau saya pribadi hukuman enggak, karena lebih ke bukan hukuman ya, tapi kalau kamu melanggar sesuatu atau kamu terlambat, sebetulnya enggak dihukum, cuma kamu pasti punya resiko. Jadi saya hampir tidak pernah ada hukuman. Kalau yang kaitannya ke apakah ada hubungan juga sih, tapi pas memang ada resikonya kalau yang terlalu dan sebagainya. Gitu. Oke, terima kasih Ustazah Rista. Ini memang ada hukuman, ada konsekuensi atau resiko ya. Kalau hukuman itu memang karena diberikan oleh guru sebagai bentuk kemarahan, sebagai bentuk biasanya itu tidak terencana dulu, itu biasanya sifatnya spontanitas. Tetapi kalau konsekuensi itu kan suatu akibat yang didapat secara langsung ya, tidak bisa terhindarkan, itu namanya konsekuensi. Misalkan dia datang terlambat, ya konsekuensinya dia akan tertinggal materinya dan lain sebagainya. Oke, nah ternyata antara hukuman dengan penghargaan itu ada kesamaan. Yang kita tahu atau saya pribadi tahu bahwa hukuman itu negatif konotasinya, kalau penghargaan itu positif. Yang saya tahu selama ini seperti itu. Nah ternyata setelah saya mempelajari modul 1.4 tidak demikian. Karena ternyata hukuman dan penghargaan itu sama-sama mengontrol tingkah laku murid atau tindakan murid. Jadi dia akan melakukan sesuatu karena hukuman, atau dia akan melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Dengan tidak ada hukuman atau penghargaan, dia menjadi akan melakukan atau tidak melakukannya. Nah, jadi dia akan sama-sama posisinya itu mengontrol tingkah laku murid. Kemudian dengan hukuman atau penghargaan itu akan mengaburkan nilai kebajikan murid, gitu. Misalkan murid melakukan sesuatu, misalkan mengerjakan soal ke depan dengan benar, kemudian kita kasih jajan atau snack. Nah, sebenarnya nilai kebajikannya itu dia bisa mengerjakan dengan percaya diri di depan, itu sebenarnya sudah sesuatu yang positif. Tetapi karena kita memberikan jajan atau snack, itu akan mengaburkan nilai kebaikan itu atau nilai kebajikan itu, sehingga nanti motivasi siswa itu menjadi lain, bukan karena mereka bisa dan ingin mencoba mengerjakan soal itu atas kemauan kesadaran sendiri, tetapi karena ada reward atau penghargaan itu. Kemudian ketika tidak ada reward, siswa juga akan enggan atau mungkin malas-malasan untuk bisa melakukan, misal mengerjakan soal ke depan dan lainnya, sehingga posisi hukuman dengan penghargaan itu sebenarnya sama. Oke, saya lanjutkan ya, Ustazah. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya, bahwa hukuman itu sifatnya spontanitas, kemudian dia diberikan kepada murid itu sebagai bentuk kemarahan guru. Biasanya setiap kondisi itu kadang tidak sama. Itu memang sifat dari hukuman. Biasanya berupa fisik atau kalau enggak verbal. Kemudian untuk penghargaan, ini ternyata ketika kita melakukan atau memberikan penghargaan, reward dan semacamnya, itu juga berdampak kurang baik kepada murid. Nah, pemberian penghargaan ini memang efektif dalam jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang dia tidak efektif karena sifatnya murid menjadi akan tergantung. Ketika tidak ada reward atau penghargaan, siswa menjadi mungkin malas-malasan untuk melakukan suatu tindakan, atau dia akan enggan untuk melakukan sesuatu. Kemudian dengan adanya penghargaan itu ternyata menurunkan kualitas dan mengurangi ketepatan, karena kan motivasi siswa itu gimana dia bisa
Kemudian dengan memberikan penghargaan atau reward itu ternyata tidak menumbuhkan motivasi intrinsik. Karena jelas ya, dengan memberikan penghargaan itu menjadi motivasinya ya ingin mendapatkan penghargaan atau reward itu, sehingga yang keluar atau yang tumbuh adalah motivasi ekstrinsik. Yang berikutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, ketika kita melakukan tindakan pada siswa yang melanggar, itu ternyata ada beberapa posisi yang biasa kita terapkan ya. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Nah, biasanya di sini ditandai dengan suara yang keras, kemudian melotot, menunjuk-nunjuk, kemudian gesturnya itu menjadi tegang dan lainnya. Kemudian hal ini akan membuat murid itu menjadi marah, dendam, kemudian bentuk kemarahannya itu bisa salurkan ke hal-hal negatif seperti merusak properti, seperti mencoret-coret tembok, meja dan lain sebagainya. Siswa menjadi lebih agresif. Kemudian posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Hal ini ditandai dengan suara yang memelas karena kan berusaha menarik empati dari murid. Kemudian dia sedih, lesu, seperti itu. Hal ini akan membuat siswa menjadi merasa bersalah dan merasa gagal. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Hal ini ditunjukkan dengan nada bicara yang datar, bercanda, ramah gitu ya. Nah, ini sebenarnya posisi ini sering kita lakukan karena memang usia kita itu relatif ya muda. Jadi gap antara murid dengan guru itu tidak terlalu besar, sehingga kita itu kadang memposisikan diri sebagai teman yang bisa memahami setiap kondisi murid gitu. Sehingga murid itu menjadi ketergantungan kepada guru. Ketika melakukan pelanggaran, oh pasti guru akan menerima, akan tahu kondisi kita, kenapa kita melakukan itu, akan memaklumi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini ditandai dengan suara datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi siswa akan dihadapkan dengan kamu tahu kondisinya kamu tahu konsekuensinya kalau kamu terlambat, kalau kamu nggak pakai sepatu dan lainnya. Jadi memang sudah ada aturan tertulis dari sekolah, sehingga kalau dalam posisi pemantau, guru itu sering hanya menyampaikan atau mengingatkan lewat hukuman yang sudah diterapkan di sekolah gitu. Kamu tahu pelanggaran ini, berarti kamu tahu konsekuensinya apa atau hukumannya apa dan lain sebagainya. Kemudian hal ini akan membuat murid menjadi tidak nyaman, walaupun ini levelnya sudah lebih baik dari yang 3 posisi sebelumnya ya, tetapi ini ternyata masih membuat murid tidak nyaman karena harus melakukan konsekuensi tersebut. Misalkan misalkan siswa itu datang terlambat, hukumannya adalah menyiram tanaman yang ada di sekitar kelas. Sebenarnya kan positif ya itu ya, membuat siswa menjadi peduli dengan lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi siswa itu tetap merasa tidak nyaman karena ada hukuman tersebut atau konsekuensi tersebut. Yang paling bagus atau yang paling tinggi adalah posisi sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer ini itu ditandai dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Jadi pendekatannya itu menjadi seperti memfasilitasi siswa agar siswa itu menjadi tahu apa salahnya. Kemudian akan membantu siswa gimana cara memperbaikinya. Jadi lebih ke fasilitator. Kemudian hasilnya murid akan menjadi lebih tanggung jawab dan mandiri. Nah, mungkin dari 5 posisi ini mana yang sering kita lakukan Ustazah? 1, 2, 3, atau 4 atau 5? Sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Yang sering dilakukan ya? Teman. Manajer, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu apa yang sering dilakukan Ustaz Hamid dalam menjalankan posisi manajer itu? Ketika ada orang yang atau
disesuaikan dengan apa sih kesalahan yang mungkin dilakukan oleh murid. Tentunya berbeda ya, apa namanya, hukuman, bukan hukuman, istilahnya apa kalau di sini? Konsekuensi? Ya, konsekuensinya tentunya berbeda. Ada mungkin yang itu kesalahan tersebut yang dilakukan oleh murid itu sudah pernah disepakati misalkan, berarti tinggal dilihat ya apakah memang misalkan contoh saya sebagai muslim misalkan ya di sini kita sudah pernah menyepakati bahwasanya kalau subuh dibangunkan, kemudian ternyata setelah subuh keliling lagi kok masih ada yang tidur, oh nanti anak ini diapakan, nah, itu sudah ada konsekuensinya. Tapi ketika memang belum, kita lihat seberapa berat sih pelanggarannya itu, tentu harus ada pertimbangan. Sebenarnya ya nggak bisa disamakan, mungkin bisa dilakukan di tempat atau mungkin dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Hamid. Ternyata Ustadz Hamid sudah menerapkan posisi manajer ketika mendampingi atau menindak murid yang melakukan pelanggaran. Nah, ya benar sekali apa yang disampaikan Ustadz Hamid, bahwa sebagai manajer pun itu boleh loh melakukan atau memberikan konsekuensi gitu. Apalagi memang konsekuensi itu memang sudah disepakati sebelumnya. Jadi bukan berarti sebagai posisi manajer itu hanya melakukan pendekatan persuasif yang sifatnya ajakan saja, tetapi memang boleh memberikan konsekuensi kalau memang itu dilakukan berulang, sudah dilakukan diskusi atau dialog ternyata masih melakukan hal yang sama, itu boleh dilakukan konsekuensi yang sudah disepakati sebelumnya. Yang berikutnya adalah, sebentar karena ini pakai Canva kayaknya. Oh iya udah, ya. Posisi kontrol tadi sudah saya sampaikan ya. Yang berikutnya, nah untuk lebih jelas bagaimana penerapan posisi kontrol dari yang paling rendah adalah pembuku, kemudian yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Ini akan saya tampilkan video, semoga bisa Ustaz-Ustazah perhatikan dan cermati dan menarik kesimpulan. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Bersedia, Bu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh... Baik, kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu yang harus dipenuhi. Jadi ketika siswa melakukan pelanggaran itu dalam upaya siswa tersebut adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia yang dimaksud adalah yang pertama, kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Jadi contohnya adalah kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan pangan, dan mempunyai keturunan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan merasa diterima. Nah, kebutuhan ini itu merupakan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Jadi kemarin ketika saya mengimplementasikan disiplin positif yang berkaitan dengan rasa diterima oleh lingkungan sosial, itu ada yang menyampaikan bahwa kalau siswa tersebut introvert bagaimana? Nah, tertutupnya orang itu pasti ada kebutuhan dari dalam diri, itu pasti ada kebutuhan akan rasa diterima di lingkungan sosial atau kebutuhan merasa diterima. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dia pasti membutuhkan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini adalah keinginan untuk membuat pilihan. Guru dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi kebutuhan ini ya. Jadi siswa itu mempunyai pilihan atau bisa menentukan proses pembelajaran yang seperti apa yang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Nah, di dalam kebutuhan kesenangan ini, guru dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan, misalkan dengan games, kemudian bisa dengan menyisipkan ice breaking atau pembelajarannya mengeksplor lingkungan sekolah kita atau memanfaatkan lingkungan sebagai objek pembelajaran. Jadi siswa itu tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh ketika pembelajaran itu selalu dilakukan di kelas, sehingga siswa akan menjadi lebih termotivasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Nah, mungkin ini sering kita jumpai ya di lingkungan murid kita. Sering siswa itu menunjukkan ingin divalidasi akan powernya. Nah, biasanya yang mempunyai kebutuhan ini yang menonjol itu suka tampil di depan, kemudian dia juga merasa menunjukkan keinginannya untuk berkuasa, menjadi pemimpin, menjadi leader, dan sebagainya. Dia selalu ingin terlihat menonjol di berbagai kesempatan. Kemudian yang berikutnya, budaya positif yang saya lakukan kemarin adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas itu bisa dibuat melalui aturan kelas atau melalui aturan sekolah yang sudah ada. Kita bisa berangkat dari aturan sekolah, kemudian bisa kita tawarkan kepada siswa. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu siswa dilibatkan dalam menentukan aturan yang berlaku di kelas tersebut. Kemudian kalau
menggunakan kertas post-it. Kemudian dengan kertas post-it itu siswa diminta menuliskan apa yang harus kita buat, aturan yang ada di kelas, sehingga nanti proses pembelajaran yang ada di kelas itu menjadi kondusif, kemudian lancar dan sebagainya. Nah, dengan cara seperti ini siswa merasa dilibatkan, siswa itu merasa memiliki atau terlibat dari aturan tersebut, sehingga lebih bisa bertanggung jawab untuk bisa melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini itu bisa dievaluasi secara berkala, sehingga kalau kemarin baru kita tentukan keyakinan kelasnya itu 5 poin. Nah, nanti akan kita evaluasi secara berkala apakah keyakinan itu masih relevan untuk dipertahankan. Kalau misalkan semua siswa itu sudah mempunyai kesadaran yang baik, artinya keyakinan kelas itu tidak perlu dituliskan lagi, bisa dihapuskan. Sebaliknya, kalau memang selama proses yang berjalan itu mungkin ada hal-hal yang perlu disepakati lagi, ada hal-hal yang perlu dibuat keyakinan lagi, itu bisa ditambahkan. Nah, ini memang harus dilakukan rutin secara berkala evaluasinya. Kemudian evaluasi itu sebaiknya juga melibatkan siswa. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang keempat adalah keyakinan kelas itu harus didokumentasikan, sehingga keyakinan kelas yang baik itu harus memuat kata-kata yang efektif dan efisien ya, sehingga tidak perlu panjang-panjang, sehingga lebih mudah diingat oleh siswa, sehingga akan tertanam pada diri siswa bahwa nilai-nilai kebaikan yang ada di keyakinan kelas tersebut itu memang harus dipatuhi atau harus dijalankan. Untuk mengimplementasikan budaya positif yang saya lakukan di kelas saya, ini saya melakukan atau membuat kesepakatan kelas di kelas 12C, di mana dari peraturan sekolah yang ada banyak, ada 23 butir, kemudian ditambah 11 butir, itu kami evaluasi kembali kira-kira apakah ada yang beririsan satu sama lain. Kemudian dari aturan-aturan tersebut itu kita cermati bersama kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju, sehingga selanjutnya bisa kita kelompokkan. Kemudian setelah dikelompokkan kita buat menjadi kalimat-kalimat yang positif. Selanjutnya nanti kita sepakati yang akan menjadi keyakinan kelas di 12C. Nah, untuk proses implementasinya seperti apa akan saya tampilkan melalui video berikut. Kita awali untuk sesi perwalian hari ini dengan membaca basmalah bersama. Nah, untuk di sesi perwalian ini saya ingin mengajak teman-teman kembali mengevaluasi. Ini ada tata tertib yang berlaku di SMA IT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo tahun ajaran 2024-2025. Nah, kalau kita lihat di sini poinnya itu ada banyak sekali. Nah, ada 2 aturan ini yang dititipkan untuk bisa dibuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Untuk yang tata tertib penggunaan fasilitas sendiri, ini ada 23 butir. Kemudian yang tadi, yang tata tertib siswa itu ada 11 butir. Nah, coba kita evaluasi apakah ada yang beririsan, kemudian apakah ada yang sudah masuk di kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita kemarin. Yang pertama, siswa harus hadir di ruang kelas sebelum jam pelajaran dimulai. Kira-kira aturan ini dibuat itu nilai kebaikan apa yang dituju? Nilai kebaikan apa yang dituju? Disiplin, betul. Mungkin kita list dulu ya. Yes. Jadi jangan sampai kita tahu aturannya, kita tiap hari melakukan sesuai aturan, tapi kita nggak tahu tujuannya apa. Seperti dalam kehidupan sehari-hari mungkin penggunaan helm. Kalian kemana-mana pakai helm, tapi nggak tahu tujuannya pakai helm itu apa? Apakah takut ditilang?
apakah hanya untuk keren-kerenan aja atau yang lainnya, atau ada nilai keselamatan yang ingin dicapai. Nilai kebajikan dari aturan yang pertama itu adalah disiplin, betul sekali. Kemudian yang kedua, siswa harus berseragam yang rapi dan bersih sesuai dengan jadwalnya. Kira-kira nilai kebaikan apa? Kebajikan apa yang ingin dituju dari aturan yang nomor 2? Kerapian. Oke, kerapian. Yang ketiga, sebelum bel berbunyi, petugas kebersihan kelas harus sudah selesai membersihkan kelasnya. Petugas kebersihan itu maksudnya yang piket, bukan Pak Ahmad yang lipat ya. Ini sesuai jadwal piketnya, itu harus sudah selesai ketika atau sebelum bel berbunyi. Ini apa kira-kira? Nilai kebaikannya? Disiplin. Iya, tepat waktu ya. Boleh disiplin juga berarti sudah masuk. Tepat waktu, bertanggung jawab, betul. Kemudian yang keempat, siswa mengikuti kegiatan pembiasaan Asmaul Husna, tadarus, dan sholat duha di masjid setiap pagi. Nilai kebaikannya apa, Nadik? Apa? Yang nomor 4. Pembiasaan ibadah sunnah. Nilai kebaikannya apa ini berarti? Pahala. Mendekatkan diri ke Allah. Berarti apa? Nilai kebaikannya apa gitu berarti gitu? Biar nggak terlalu panjang nulisnya. Betul. Religius. Kemudian yang kelima, sebelum belajar diawali dengan membaca doa dan penghormatan kepada guru. Ini apa? Respect. Sopan, betul. Kalau berdoa berarti religius masuk ya. Kemudian menghormati guru. Yaitu nilainya menghormati orang lain mungkin ya. Penghormatan kepada guru itu nilai kebaikannya menghormati orang lain. Yang nomor 6, akhir pelajaran ditutup dengan membaca doa dan penghormatan kepada guru. Sama. Yang nomor 7, setiap hari Senin harus mengikuti upacara bendera. Nasionalis, betul. Tapi kemarin ada beberapa yang tidak ikut ya. Siapa tuh? Momen penting. Nasionalis. Sepil dong. Nanti mau bayar. Yang nomor 8, setiap siswa harus sopan, taat, dan patuh kepada guru atau kepala sekolah. Nilai apa yang akan dituju? Sopan, ya, taat, dan patuh. Sopan santun. Yang nomor 9, siswa harus memelihara ketertiban, keindahan, dan kebersihan alat-alat pelajaran dan kelasnya. Nilai apa, Din? Nilai kebersihan. Tanggung jawab kan, karena di sini memelihara ketertiban, keindahan. Itu kan berarti ada rasa memiliki ya, bentuk dari tanggung jawab. Yang nomor 9, tanggung jawab. Yang nomor 10, siswa dilarang mencoreti bangku, meja, pintu, jendela, tembok, dan barang inventaris apapun di ruang kelasnya. Apa ini? Vandalisme. Seniman. Tanggung jawab juga bukan? Termasuk bukan? Iya ya. Tanggung jawab. Tanggung
tanggung jawab dengan barang-barang yang dimiliki atau yang dititipkan. Nomor 11, siswa sebaiknya menggunakan barang atau peralatan ruang kelas sesuai dengan aturan yang berlaku. Apa ini? Betul. Menggunakan barang atau peralatan ruang kelas sesuai dengan aturan. Tanggung jawab. Respect. Semua nanti respect. Respect. Oke, lanjut ya. Ini yang aturan kelas, ini nilai kebajikan dari aturan siswa. Nah, coba dari ini dulu saja. Kalau kenapa sakit? Oh ya, oke. Nilai kebajikan dari aturan siswa di sini ada yang beririsan ya teman-teman. Coba kita rangkum. Yang akan kita tambahkan sebagai keyakinan kelas kita selain yang 4 kemarin sudah, berarti ini yang kelima. Berarti apa ini? Yang pertama disiplin. Disiplin itu berarti kalimat positifnya gimana? Selalu. Ya, disiplin dalam menjalankan tugasnya itu, bukan ya? Selalu disiplin. Apa mau dibantu? Selalu disiplin. Apa nih Kak? Dalam segala hal. Maksudnya biar kelihatan itu tuh berlaku di kelas kita. Selalu disiplin. Ya wes gitu aja. Nanti kita tambahkan. Yang keenam itu nilai kerapian. Berarti selalu menjaga kerapian. Kemudian yang ketujuh, di sini ada tepat waktu bertanggung jawab. Tepat waktu itu masuk ke disiplin. Ya, berarti yang baru di sini bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu berarti gimana kalimatnya? Selalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan ya. Bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan. Kemudian apalagi religius, menghormati orang lain, menghormati saudara, nasionalis, sopan santun, ini juga masuk menghormati ya. Sehingga yang perlu ditambahkan religius dan nasionalis. Kalau religius itu gimana? Berjiwa? Bukan ya? Apa? Selalu religius. Kayaknya kurang gimana ya? Apa mukmin? Takwa kepada Tuhan. Gini, takwa kepada yang ke-9 nasionalis. Nasionalis itu apa? Berjiwa nasionalis. Berjiwa. Konsekuensi, harus ada konsekuensi yang mengikuti. Yang pertama, kalau saling menghormati ini tidak ditaati atau dilanggar, nilainya dilanggar, kira-kira konsekuensinya apa? Ya Allah. Ini mungkin teguran ya, teguran
Mbak. Tidak berlaku dengan Yang ini teguran lisan. Apalagi? Dikucilkan. Dikucilkan. Yang kedua peduli dengan sesama. Kalau ini dilanggar nilainya, kira-kira konsekuensinya apa? Apa, Den? Apa, Den? Apa, Den? Kalau peduli ini dilanggar, kalau nilai ini dilanggar, konsekuensinya apa ya? Teguran ya, teguran lisan. Mungkin nanti sanksi sosial itu kadang lebih kejam dari sanksi ini nggak sih? Ya. Gavi. Oh, tapi sanksi sosial pakaiannya tindakannya pemberian. Yang ketiga selalu disiplin. Cambuk jangan. Nyapu ngepel. Beli naskun. Ojo kabeh, Res. Apa ya? Yang bener toh. Ini apa? Naskun. Di jangan semuanya teguran nanti. Pasti nggak ada bedanya. Selalu disiplin. Apa pikir? Terus menjaga kerapian. Teguran lisan. Lima. Kurang, Us. Teguran lisan. Menjaga kerapian, teguran lisan. Oke. Kalau ini masih sepadan ya dengan pelanggarannya. Bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan. Teguran lisan. Itu teguran lisan semua. Oh, tertulis aja ganti bertanggung jawab dengan amanah. Enggak, maksudnya surat pernyataan. SP. Masa SPUs? Bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan. Misalkan hari ini piket tapi dia tak piket. Ya udah ganti aja, Us. Ganti aja, Us. Oh iya. Melakukan tanggung jawab di waktu yang lain ya untuk mengganti ya. Sit up. Takwa kepada Allah. Cambuk. Ini bang. 100 kali ya. Ya, ini Ada hayat. ya, biar ada penyesalan. Ada hayat. Berjiwa nasionalis. Apa Wildan? Bentuk perbaikan yang kamu lakukan apa? Atau jadi minum acara? Sepakat kan?
Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahap ini kita akan menggali kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Jadi bisa melemparkan pertanyaan yang menutur seperti kamu tentu punya alasan kenapa melakukan tersebut. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena pada dasarnya siswa itu melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk tahap ini kita tidak bisa langsung menanyakan kepada siswa kira-kira dengan kamu melakukan hal tersebut keyakinan apa yang kamu langgar. Kita tidak bisa menanyakan seperti itu langsung kalau kita belum menyusun atau menyepakati keyakinan yang berlaku. Nah, karena kemarin kita sudah melakukan kesepakatan kelas, kita sudah menyusun keyakinan kelas, jadi siswa itu sudah tahu. Ketika guru menanyakan hal seperti itu, berarti siswa harus refleksi, harus mungkin menyadari, berkaca kembali apa pelanggaran yang dilakukan, kemudian berkaitan dengan nilai kebajikan apa yang dilanggar. Gitu. Kemudian pada tahap ini bisa diajukan pertanyaan seperti kamu ingin menjadi orang seperti apa, sehingga dari tahap ini siswa itu sudah mempunyai rencana perbaikan yang akan dilakukan. Nah, untuk selanjutnya, kalau siswa itu sudah mempunyai rencana perbaikan, nah peran guru adalah memberikan tanggapan di mana rencana perbaikan itu apakah efektif dilakukan, apakah bisa dilakukan dengan baik untuk siswa sendiri, untuk pelaku ataupun untuk korban. Nah, jadi dalam tahap segitiga restitusi ini, peran guru adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang membimbing siswa untuk bisa lebih sadar akan kesalahannya, kemudian juga memberikan pernyataan-pernyataan yang bisa membuat siswa itu lebih percaya diri lagi. Walaupun siswa itu melakukan kesalahan, bukan berarti dia itu akan terhakimi dengan kesalahannya terus, sehingga siswa akan bisa kembali ke lingkungannya dengan rasa yang percaya diri, juga bisa berhubungan atau berinteraksi dengan baik lagi kepada korban. Kemudian dengan segitiga restitusi ini juga konsep yang dipegang adalah konsep menang-menang, bukan menang kalah. Kalau biasanya yang dilakukan itu kan ketika ada orang yang melakukan kesalahan, itu berarti pelaku itu salah, kemudian korbannya itu yang benar. Nah, biasanya konsep yang dipakai adalah menang kalah. Jadi dalam konsep ini siswa yang melakukan kesalahan akan terhakimi dengan rasa bersalahnya terus, kemudian korban itu sebagai pemenangnya, seperti itu. Tetapi dengan menggunakan konsep segitiga restitusi ini, dengan kita melakukan tahapan segitiga restitusi ini, itu konsep yang dipakai adalah menang-menang, sehingga murid yang melakukan kesalahan itu tidak selalu terhakimi dengan kesalahannya. Dia akan percaya diri kembali untuk bisa bergabung ke dalam lingkungannya atau ke kelompoknya, kemudian juga berinteraksi kembali. Untuk segitiga restitusi itu sebenarnya saya sudah mengimplementasikan di kelas saya untuk melakukan dialog kepada siswa yang melanggar. Ini kemarin saya mendapati ada siswa yang melanggar itu ketika pelajaran yang PJOK, dia itu tidak izin guru tiba-tiba meninggalkan jam tersebut, sehingga oleh guru itu diminta bertemu saya. Setelah bertemu saya lakukan dialog. Nah, berikut videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudawati Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri Abu Bakar Berdiri 10 Kulon Progo. Pada video ini saya ingin berbagi tentang
implementasi yang saya lakukan tentang praktik segitiga restitusi. Tadi terlihat ya bahwa saya melakukan tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi saya melemparkan pernyataan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Saya pun juga demikian. Kemudian tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi saya mencoba menggali kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, sehingga saya mencoba membuat pandangan yang berbeda terhadap masalah tersebut. Saya mencoba dari sisi yang lain untuk melihat masalah tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi saya pernah membuat kesepakatan kelas yang saya ubah menjadi keyakinan kelas di kelas 12C. Kemudian jadi Wildan pun sebenarnya sudah paham keyakinan apa yang dilanggar dengan Wildan tidak izin kepada guru, yaitu nilai keyakinannya adalah menghormati guru. Nah, dengan demikian Wildan sudah tahu apa yang dilakukan itu salah. Kemudian Wildan tadi juga menyampaikan rencana perbaikan yang akan dilakukan. Walaupun rencana perbaikan yang dilakukan itu berasal dari guru, itu kan saran dari guru PJOK bahwa Wildan diminta menemui saya untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi kemudian disahkan oleh saya, tetapi setelah saya lakukan dialog motivasinya menjadi berbeda. Jadi langkah perbaikannya yang semula dilakukan mungkin karena guru PJOK atas permintaan guru PJOK, setelah saya lakukan dialog, Wildan bisa tahu dengan secara sadar bahwa dengan membuat surat pernyataan itu dia lebih bisa bertanggung jawab lagi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, untuk berikutnya saya juga menerapkan budaya positif atau disiplin positif di kelas saya, di kelas 12C dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, berikut videonya. Kalau YouTube aja.
keyakinan kelas yang pertama karena sebelumnya sudah saya lakukan membuat keyakinan kelas yang berangkat dari peraturan sekolah. Kemudian setelah kita evaluasi atau selama proses berjalan itu ternyata ada hal-hal yang perlu kita tambahkan. Nah, karena dari pertemuan sebelumnya ketika pembelajaran itu ada suatu masalah di mana ada satu siswa yang tidak diikutkan dalam kelompok manapun ketika berdiskusi kelompok, sehingga saya berpikir bahwa ini perlu dibuat keyakinan kelas yang baru lagi atau diupdate lagi untuk menumbuhkan sikap menghormati orang lain, kemudian berempati, peduli dan lainnya. Nah, tadi yang saya lakukan adalah dengan menyebarkan kertas post-it, sehingga saya menggali dari sisi siswa seberapa penting nilai diterima di lingkungan sosial bagi mereka. Kemudian dari situ harapannya siswa menjadi sadar bahwa rasa diterima di lingkungan itu penting, sehingga akan muncul karakter empati atau sikap empati satu sama lain. Kemudian di pertanyaan berikutnya itu juga saya lemparkan bahwa ketika tidak ada rasa diterima itu atau kita tidak memperoleh rasa diterima itu, kira-kira apa yang akan dirasakan? Kemudian banyak siswa yang menjawab itu rasa tidak nyaman, kemudian akibatnya dia menjadi tidak fokus dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan lain yang saya lemparkan itu apa hal atau apa yang akan kalian peroleh jika rasa diterima di lingkungan itu ada atau hadir. Nah, banyak yang menjawab bahwa akan diperoleh rasa aman, nyaman, kemudian bisa fokus dalam belajar. Nah, berarti dari sini bisa saya tangkap bahwa ternyata siswa itu sama-sama tahu pentingnya rasa diterima di lingkungan, kemudian dampaknya ketika tidak diterima di lingkungan, sehingga siswa menjadi sadar bahwa mereka harus membuka diri, harus menciptakan lingkungan sosial itu menjadi baik. Nah, kemudian dari situ maka bisa kita simpulkan keyakinan kelas kita yang kemudian kita sepakati untuk ditambahkan dalam daftar keyakinan atau keyakinan kelas kita adalah menghormati orang lain dan menumbuhkan sikap empati satu sama lain. Nah, 2 poin ini yang kemarin saya tambahkan dalam penyusun keyakinan kelas. Dari video yang tadi saya tayangkan itu saya melakukan atau saya membuat keyakinan kelas kepada murid-murid saya. Ini bukan keyakinan kelas yang pertama karena sebelumnya sudah saya lakukan membuat keyakinan kelas yang berangkat dari peraturan sekolah. Kemudian setelah kita evaluasi atau selama proses berjalan itu ternyata ada hal-hal yang perlu kita tambahkan. Nah, karena dari pertemuan sebelumnya ketika pembelajaran itu ada suatu masalah di mana ada satu siswa yang tidak diikutkan dalam kelompok manapun ketika berdiskusi kelompok, sehingga saya berpikir bahwa ini perlu dibuat keyakinan kelas yang baru lagi atau diupdate lagi untuk menumbuhkan sikap menghormati orang lain, kemudian berempati, peduli dan lainnya. Nah, tadi yang saya lakukan adalah dengan menyebarkan kertas post-it, sehingga saya menggali dari sisi siswa seberapa penting nilai diterima di lingkungan sosial bagi mereka. Kemudian dari situ harapannya siswa menjadi sadar bahwa rasa diterima di lingkungan itu penting, sehingga akan muncul karakter empati atau sikap empati satu sama lain. Kemudian di pertanyaan berikutnya itu juga saya lemparkan bahwa ketika tidak ada rasa diterima itu atau kita tidak memperoleh rasa diterima itu, kira-kira apa yang akan dirasakan? Kemudian banyak siswa yang menjawab itu rasa tidak nyaman,
sepakati untuk ditambahkan dalam daftar keyakinan atau keyakinan kelas kita adalah menghormati orang lain dan menumbuhkan sikap empati satu sama lain. Nah, 2 poin ini yang kemarin saya tambahkan dalam menyusun keyakinan kelas. Baik, Ustaz-Ustazah, demikian untuk pengimbasan materi budaya positif yang saya pelajari dari modul 1.4 calon guru penggerak. Kemudian tadi juga sudah saya tampilkan penerapan atau implementasi yang saya lakukan di kelas. Nah, saya mohonkan tanggapan atau masukan dari Ustaz-Ustazah atau barangkali ada yang ingin dikonfirmasi terkait apa yang sudah saya terapkan di kelas tentang budaya positif. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi. Oke, Ustazah Rista, monggo. Baik, terima kasih Ustazah Yoga. Sangat menarik sekali paparan berkaitan dengan disiplin positif. Saya jadi banyak berpikir bahwa mungkin saja sejauh ini kita mungkin jauh dari kata disiplin positif. Karena kan tadi ada contoh video-video yang itu kayaknya nggak mungkin gitu kita aplikasikan, atau bahkan jarang sekali respon kita itu akan kayak gitu. Respon kita cenderung ke yang pertama, kedua kayak gitu ya. Atau teman, kalau yang teman tadi masih bisa, tapi kalau yang udah naik level 2 terakhir itu kayaknya agak sulit ya. Mungkin bagaimana kita itu harus bersikap agar kita tuh bisa mewujudkan yang level 4 atau 5 gitu, yang betul-betul kita tuh kayak konsekuensinya apa itu harus gimana, karena dalam prakteknya ada kecenderungan itu ke nomor 2 atau 3 kayak gitu. Jadi kalau yang rata-rata teman sih, tapi emosi itu kadang masalah ada gitu. Jadi kita ada keinginan untuk menyalahkan anak itu masih ada. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ustazah Rista. Jadi tadi yang ditanyakan bagaimana sikap kita agar bisa menerapkan, dan juga sih kayak adanya kita bukan adanya kita Bukan Mas, belum. aja dulu ya. Oke, jadi tadi yang ditanyakan adalah sikap kita sebagai guru, gimana cara memposisikan diri sebagai yang keempat dan kelima ya, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Oke. Kalau sebagai pemantau itu sebenarnya sudah jelas, ini sebenarnya simpel sekali karena di sekolah kita sudah ada aturan yang tertulis, kemudian sudah disosialisasikan kepada siswa aturan tersebut. Jadi sebenarnya siswa yang melanggar itu sudah tahu ketika melanggar apa hukumannya, apa konsekuensinya, itu sebenarnya mereka sudah tahu. Tetapi yang banyak dilakukan adalah mengabaikannya. Kemudian juga kenapa bisa dilakukan pengulangan kesalahan itu ya karena bisa dari siswa sendiri yang mengabaikan. Kemudian yang kedua mungkin kontrol kita sebagai guru untuk bisa menegakkan sesuai tata tertib yang ada itu kurang, sehingga siswa cenderung mengulangi kesalahannya atau pelanggaran itu. Nah, untuk memposisikan kita sebagai pemantau itu sebenarnya kita hanya cukup mengingatkan saja kepada siswa, kamu tahu apa yang kamu lakukan bahwa ini bertentangan dengan aturan yang ada di sekolah kita, kemudian konsekuensinya atau hukumannya itu sudah jelas sesuai yang tertulis. Misalkan di pos tiket kan waktu itu ada tulisan hukuman atau konsekuensi bagi siswa yang melanggar ya. Jadi ketika siswa datangnya terlambat atau setelah gerbang ditutup, itu sebenarnya kita cukup menunjukkan ini, kamu mau pilih hukuman yang nomor berapa. Itu kan sudah cukup ya, siswa sudah tahu, oh ya udah saya yang nomor 2 aja, saya push up 100 kali misal seperti itu. Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer ini memang posisi
ya memang agak susah untuk menerapkannya dengan tantangan siswa kita yang mungkin punya kreativitas tersendiri untuk bisa melanggar gitu ya. Nah, kalau dengan sebagai posisi manajer itu lebih kita melakukan dialog pada siswa tersebut, menanyakan kenapa. Yang pertama itu dikonfirmasi dulu kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Kemudian yang kedua mungkin dari menanyakan alasan kan kita menjadi tahu, menjadi bisa melihat pelanggaran itu dari sisi siswa atau dari sisi yang lain gitu. Yang kedua kita bisa menstabilkan siswa ya, maksudnya biar siswa itu tidak merasa yang terlalu salah atau gagal, tapi kita agak biar tidak terlalu merasa rendah diri sekali gitu siswa yang melanggar. Itu yang bisa dilakukan. Yang ketiga, kita juga bisa melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memfasilitasi siswa untuk merencanakan langkah perbaikan apa gitu yang akan dilakukan. Jadi posisi manajer itu sebenarnya yang perlu dilakukan adalah dialog dengan memberikan beberapa pertanyaan yang bermakna, sehingga siswa itu sudah tahu secara sadar akan kesalahannya, kemudian sudah tahu, sudah bisa merencanakan apa yang harus dilakukan, yang seperti itu. Mungkin untuk posisi manajer dan pemantau seperti itu. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya. Oke, dari ustadz-ustadz dan yang lain mungkin ada yang perlu dikonfirmasi lagi yang sehari ini? Ustadz Iman. Mungkin hanya konfirmasi Gus. Jadi saya juga ingin lebih paham lagi terkait 5 posisi kontrol guru tadi. Nah, sebenarnya 5 posisi kontrol ini itu akan ada 5 Gus, dari pembuku sampai manajer. Itu tuh sebenarnya level atau memang posisi yang setara, cuma perannya berbeda-beda. Nah, kalau level kan memang mungkin bisa dikatakan pembuku itu yang levelnya paling rendah, sampai yang kelima itu manajer yang mungkin kualitasnya paling bagus. Atau memang kelima ini merupakan punya peran masing-masing di sekolah. Jadi kan mungkin setiap guru punya karakter masing-masing. Nah, apakah hal yang positif apabila memang ada variasi posisi kontrol dari setiap guru, tidak semua manajer, mungkin ada yang hukum, ada yang sebagai teman atau semacamnya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ustadz Iwan. Untuk 5 posisi kontrol guru ini memang ada 5 level ya. Memang yang paling rendah adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemerasa bersalah, ya, pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Ini manajer itu posisi yang paling tinggi levelnya. Nah, kalau dari implementasi yang dilakukan, kalau semuanya dalam posisi manajer, mungkin siswa-siswa tertentu itu tidak cocok untuk di treatment atau untuk dilakukan posisi manajer gitu kan. Jadi mungkin di kondisi tertentu atau untuk karakter siswa tertentu itu bisa dilakukan posisi penghukum, atau mungkin di karakter siswa yang lain bisa dilakukan sebagai teman dan lain sebagainya. Kalau yang saya pahami bisa disesuaikan dengan porsinya, tapi memang kita coba dulu, kita upayakan dulu yang sebagai manajer. Kalau memang itu nggak bisa, boleh di bawahnya. Itu yang saya pahami. Kemarin saya juga waktu melakukan lokakarya atau ya salah satu kegiatan di guru penggerak itu diberikan contoh kalau misalkan kita sudah melakukan treatment atau posisi guru sebagai manajer, tapi ternyata siswa itu masih mengulangi lagi, itu kita bisa menurunkan posisi kita sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau itu kan langsung ditunjukkan, ini loh, kalau kamu melakukan kesalahan ini, konsekuensinya ini, hukumannya seperti ini. Tapi lebih baik memang hukuman yang disepakati. Kan kemarin kita sudah melakukan atau membentuk kesepakatan kelas. Nah, selain kesepakatan kelas atau
melibatkan dalam menentukan konsekuensi tersebut. Jadi kalau siswa masih melakukan pelanggaran yang sama, masih mengulangi, itu dia sudah tahu konsekuensinya, karena itu juga memang berasal dari siswa, sehingga lebih bisa menerima, lebih bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan gitu. Gitu Ustaz Iwan, sudah bisa diterima deh. Barangkali ada yang lain yang mau ditanyakan, Ustazah Ainun. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya lebih ke konfirmasi saja Us terkait dengan budaya positif. Apakah kemudian budaya positif ini ada kaitannya dengan sekolah ramah anak? Gitu. Terima kasih. Ya betul sekali, karena sekolah ramah anak itu kan berarti apa ya? Sekolah ingin mewujudkan rasa nyaman, rasa aman kepada siswa kan. Nah ini juga sebenarnya sama dengan tujuan mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana lingkungan yang aman dan nyaman itu pasti akan mendukung pembelajaran murid. Atau lebih luasnya ya nanti siswa pasti akan apa ya, berperilaku pun itu juga akan baik, akan mendukung tumbuh kembang murid itu menjadi baik. Nah kalau menurut saya ya sesuai sekali antara kebiasaan budaya positif di sekolah atau mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menciptakan atau mewujudkan sekolah yang ramah anak gitu. Barangkali ada yang mau dikonfirmasi lagi. Oke, tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak Ustaz-Ustazah untuk berefleksi terlebih dahulu mengenai kegiatan yang kita lakukan hari ini. Kira-kira hal baru apa yang Ustaz-Ustazah peroleh dari kegiatan ini? Disiplin positif, betul. Mungkin ada yang lain hal baru apa? Kalau kemarin disiplin positif itu sudah pernah disampaikan Ustadz Arif dan Ustadzah Delima, mungkin hal baru lain yang Ustadzah Ainun peroleh apa? Kalau saya tadi yang video itu ya Us, yang berkaitan dengan posisi kontrol guru terhadap siswa yang mengalami keterlambatan masuk. Jadi ternyata ada level-levelnya, ada perilaku yang berbeda antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Terima kasih sekali atas tayangan videonya. Baik, sama juga dengan saya ya. Ketika saya belajar modul ini, saya itu tertarik sekali karena ini berkaitan dengan peran saya di kelas sebagai wali kelas maupun sebagai guru, di mana saya sering berinteraksi kepada murid, sering melakukan dialog pada murid yang melanggar. Dengan saya belajar di modul 1.4 ini, saya menjadi tahu bagaimana saya harus memposisikan terutama posisi yang baik ya sebagai manajer. Kemarin sudah saya lakukan, sudah saya coba untuk menindak atau melakukan dialog kepada bidan. Oh iya, monggo Ustaz. Yang hal baru yang tak dapat dari pertemuan ini itu motivasi. 3 jenis motivasi mewakili guru PAI ya. Itu kalau diperhatikan sama seperti kehidupan akhirat. Ada neraka, jadi menghindari rasa tidak nyaman, neraka, takut neraka. Kemudian pengen ada imbalan, itu pengen surga. Yang ketiga itu memang karena cinta pada Allah. Itu kira-kiranya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, berarti yang saya sampaikan ini linear sekali ya, atau mengandung unsur keitean ya Ustaz ya, sangat berkaitan dengan ketika motivasinya itu yang pertama karena hukuman, itu ibarat nanti takut masuk neraka. Ketika motivasinya itu mendapat imbalan atau penghargaan, itu berarti ingin masuk surga. Ketika kita mempunyai kesadaran yang murni karena ingin ada nilai kebaikan yang dituju, itu berarti karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu
Ustazah Hidayah. Terima kasih Ustazah Wulan. Sepertinya setelah ini saya akan mulai belajar memposisikan diri menjadi seorang manajer ketika ada pelanggaran ataupun sesuatu yang tidak sesuai dengan idealnya atau masalah itu sendiri Ustazah. Selain itu juga saya akan belajar untuk memanajemen diri dan juga memanajemen emosi supaya tidak menjadi posisi penghukum seperti itu. Terima kasih Ustazah Wulan. Dan sami-sami Ustazah saya juga belajar dari modul ini. Suaranya masuk nggak nih tanpa itu? Sisa semenit. Semenit? Ya udah. Ya, tak pusing aja, terus di-save ya, di-save. Ya. Ya itu ya, mungkin saya juga banyak belajar dari modul ini. Mulai ini saya juga mencoba mulai menerapkan terutama yang menjadi fokus saya terlebih dahulu, kan tidak mungkin semua akan saya lakukan dalam satu waktu yang bersamaan ya. Mungkin prioritas yang akan saya lakukan itu kemarin saya sudah melakukan restitusi, kemudian saya melakukan atau membentuk keyakinan kelas di kelas 12C. Itu yang sudah saya lakukan. Kemudian rencana yang akan saya lakukan ya saya ingin meningkatkan lagi kemampuan saya dalam berkomunikasi, keterampilan berkomunikasi kepada murid agar nanti juga murid merasa nyaman, terbuka, kemudian posisi manajer itu bisa saya lakukan dengan baik. Nah mungkin itu untuk diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya